salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rosmin Dewi Hasnah Tarigan, SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Sekolah Dasar Swasta Keramia Sekupang, Kota Batam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau merupakan pendiri perguruan Taman Siswa. Beliau juga merupakan pelopor Merdeka Belajar bagi semua. Adapun peta konsep pembahasan dalam video kali ini yaitu: pertama, dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, alasan kontekstual tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang terakhir, tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kita akan membahas tentang dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak itu yang pertama adalah merdeka secara lahir dan batin. Artinya, anak itu mendapat pengajaran, mendapat pendidikan berupa kognitif dan juga karakter. Merdeka itu berarti hidup atas kekuatan sendiri. Kemudian, kodrat anak yang kedua, bermain. Anak itu bebas dalam hal cipta, rasa, karsa atau karya, dan juga pekerti. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya yaitu trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan trilogi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara ini, yaitu bagaimana yang di depan memberikan contoh atau teladan, yang di tengah membangkitkan semangat, dan yang di belakang memberikan dorongan dan motivasi untuk yang di depannya. Seorang guru harus mampu menjadi teladan yang baik. Guru juga harus menjadi penyemangat dan motivator yang handal, dan guru juga harus mampu menjadi pendorong dan pemacu yang profesional bagi peserta didiknya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah tentang menuntun atau amo. Bagaimana guru itu diibaratkan sebagai seorang petani. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Petani dapat memelihara menanam padi. Petani dapat memberi pupuk dan air, dan juga membasmi ulat dan benalu yang mengganggu tumbuhnya tanaman padi. Tetapi petani tidak dapat mengubah tanaman padi tumbuh menjadi tanaman jagung ataupun tanaman yang lain. Petani tidak dapat memelihara tanaman padi sama dengan cara memelihara atau merawat tanaman yang lain, seperti halnya tanaman keledai, tanaman pisang, atau lain sebagainya. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah pemikiran berpihak pada anak. Artinya, bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati kita mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Bagian yang kedua, kita akan membahas tentang alasan kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kondisi saat ini dan yang akan datang. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia
maupun sebagai masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak itu harus kita tuntun sehingga mereka selamat dan bahagia. Sedangkan pendidikan pada abad 21 kali saat ini yaitu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, dan juga inovatif. Hasil penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, asesmen diagnostik. Pembelajaran yang berpusat pada murid senantiasa memberikan fasilitas kepada murid. Salah satunya adalah dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik mereka yang unik. Karena tidak ada anak yang sama. Kodrat anak adalah bermain. Bermain sambil belajar Belajar sambil bermain menjadi salah satu alternatif agar pembelajaran bisa diterima dengan cara yang menyenangkan. Seperti contoh, mengadakan kuis berbasis game bisa memberikan pengalaman yang positif bagi peserta didik kita. Kemudian, trilogi pendidikan. Guru harus bisa sekaligus menjadi teladan, motivator, dan pendorong nilai-nilai positif bagi diri anak. Jadi kita harus memberikan contoh yang baik bagi anak-anak kita. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak bisa menyamakan cara belajar ketika kita zaman dulu ketika bersekolah dengan cara belajar anak-anak di saat sekarang ini. Pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakter siswa dan mendorong siswa untuk terus dan dapat terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman agar mereka siap sebagai manusia dan sebagai masyarakat dimanapun mereka berada. Bagian selanjutnya, tantangan dan solusi tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tantangannya ada 3, yaitu penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran belum maksimal, sedangkan solusinya refleksi dan evaluasi secara bertahap dan konsisten. Tantangan yang kedua, ekosistem belum sepenuhnya mendukung. Solusinya melibatkan semua unsur pendukung pendidikan beserta stakeholder. Tantangan yang ketiga, tenaga sumber daya manusia guru yang profesional belum memadai. Dan solusinya mengikut sertakan seluruh guru dalam pengembangan diri. Sebagai contohnya mengikuti program guru penggerak. Pesan dan kunci yang dapat kita pelajari dari pemaparan ini, guru dan murid berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedamaian, rasa takjub dan kasmaran, spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi kali ini. Mohon maaf jika ada perkataan penyampaian yang kurang berkenan. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kiranya video ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera, salam guru penggerak.